Bahan kita siapkan, langkah kerja pertama dari praktikum ini adalah kita mengukur massa dari serangga. Pertama, kita ukur massa dari wadah timbang yang kita gunakan. Massa wadah timbang kosong adalah 67,29 gram. Kemudian kita ambil serangga dan kita tempatkan pada wadah timbang. Pertama, kita akan menimbang massa dari kupu-kupu. Massa wadah timbang plus kupu-kupu adalah 67,38 gram. Selanjutnya kita akan mengukur massa dari belalang A yang memiliki ukuran besar. Massa dari wadah plus belalang A adalah 67,45 gram. Selanjutnya kita akan mengukur massa dari capung. Massa dari wadah timbang plus capung adalah 67,61 gram. Terakhir, kita akan mengukur massa dari belalang B yang memiliki ukuran kecil. Massa dari wadah timbang plus belalang B adalah 67,32 gram. Berikut adalah data hasil penimbangan massa serangga. Belalang A mempunyai massa 0,16 gram. Belalang B mempunyai massa 0,03 gram. Kupu-kupu mempunyai massa 0,09 gram. Dan capung mempunyai massa 0,32 gram. Langkah kedua adalah kita menyeting alat respirometer. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita bungkus kristal NaOH dengan menggunakan kapas. Kristal NaOH yang sudah dibungkus kemudian kita letakkan pada tabung respirometer. Kemudian kita masukkan serangga, kemudian kita hubungkan tabung respirometer dengan pipa kapiler berskala. Selanjutnya kita gunakan plastisin agar tabung respirometer kedap udara dan tidak terjadi kebocoran. Plastisin ini bisa kita ganti dengan menggunakan Vaseline. Saya menggunakan plastisin karena lebih mudah dibersihkan dibandingkan dengan Vaseline. Selanjutnya kita tempatkan respirometer pada klep yang sudah tersedia. Kemudian kita masukkan indikator warna tepat pada skala 0 dengan menggunakan bantuan spuit atau jarum suntik. Setelah itu kita tekan stopwatch, kemudian kita amati pergerakan dari indikator warna setiap 2 menit selama 10 menit. Ini adalah laju respirasi dari belalang B. Pada 2 menit pertama terjadi pergerakan dari skala 0 ml ke skala 0,16 ml. Setelah 4 menit terjadi pergerakan ke skala 0,29 ml. Kemudian pada menit ke-6 indikator warna berada pada skala 0,41 ml. Selanjutnya, pada menit ke-8 indikator warna berada pada skala 0,48 ml. Dan pada menit ke-10, indikator warna berada pada skala 0,58 ml. Selanjutnya, dengan menggunakan langkah kerja yang sama, kita akan mengukur laju respirasi dari belalang A yang mempunyai massa lebih besar. Pada 2 menit pertama, indikator warna berada pada skala 0,37 ml. Pada menit keempat, indikator warna berada pada skala 0,62 ml.
Kemudian pada menit ke-6, indikator warna berada pada skala 0,78 ml. Kemudian pada menit ke-8, indikator warna berada pada skala 0,94 ml. Dan pada menit ke-10, indikator warna berada pada skala 0,97 ml. Selanjutnya, kita akan mengamati laju respirasi dari kupu-kupu. Pada 2 menit pertama, indikator warna berada pada skala 0,25 ml. Kemudian, pada menit keempat, indikator warna berada pada skala 0,44 ml. Selanjutnya, pada menit ke-6, indikator warna berada pada skala 0,59 ml. Kemudian, pada menit ke-8, indikator warna berada pada skala 0,68 ml. Dan pada menit ke-10, indikator warna berada pada skala 0,78 ml. Terakhir, kita akan melihat laju respirasi dari capung. Ternyata, laju respirasi dari capung ini sangat cepat. Pada 2 menit pertama, indikator warna sudah berada pada skala 0,72 ml. Dan pada menit keempat, indikator warna sudah berada pada titik batas skala, yaitu 1 ml. Nah teman-teman, ini adalah hasil pengamatan dari praktikum laju respirasi pada serangga yang kita lakukan. Dari data hasil pengamatan ini, kita dapat mengambil dua kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum kita kali ini. Kesimpulan pertama adalah kebutuhan oksigen dari masing-masing serangga berbeda satu sama lain. Pada belalang A, laju respirasi selama 10 menit adalah 0,97 ml. Pada belalang B, laju respirasi selama 10 menit adalah 0,58 ml. Pada kupu-kupu, laju respirasi selama 10 menit adalah 0,78 ml. Dan pada capung, laju respirasi berjalan sangat cepat. Pada menit keempat lebih 17 detik, indikator warna sudah berada pada titik batas skala, yaitu 1 ml. Kesimpulan kedua adalah massa dari serangga mempengaruhi kecepatan laju respirasi dari serangga tersebut. Hal tersebut kita buktikan pada praktikum menggunakan belalang A dan belalang B. Belalang A mempunyai massa yang lebih besar dibandingkan dengan belalang B. Laju respirasi selama 10 menit pada belalang A lebih cepat dibandingkan dengan belalang B. Pada belalang A, laju respirasinya adalah 0,97 ml. Sedangkan pada belalang B, laju respirasinya adalah 0,58 ml. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan fungsi dari beberapa bahan yang kita gunakan tadi. Yang pertama adalah fungsi dari indikator warna yang kita gunakan, bisa metilen blue atau eosin. Indikator warna berfungsi sebagai indikator oksigen yang dihirup oleh organisme yang menjadi bahan percobaan. Saat organisme atau serangga menghirup oksigen, maka terjadi penurunan gas di dalam tabung respirometer, sehingga indikator warna bergerak masuk ke arah dalam menuju tabung respirometer. Dengan demikian, kita dapat mengukur banyaknya kebutuhan oksigen dari serangga yang kita amati. Selanjutnya adalah fungsi dari natrium hidroksida atau NaOH. Kristal NaOH ini berfungsi untuk mengikat CO2 yang dikeluarkan oleh serangga ketika bernafas. Dengan terikatnya CO2, maka tekanan di dalam respirometer akan menurun. Sebaliknya,
Jika CO2 tidak diikat, maka tekanan gas di dalam respirometer akan tetap, dan indikator warna tidak akan bergerak. Akibatnya, volume oksigen yang dihirup oleh serangga tidak bisa diamati. Maka dari itu, kita membutuhkan NaOH untuk mengikat CO2. Oke teman-teman, demikianlah video praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.